Ada tukumi ketimbang sakit ke melakaran. Bahwa Farubamah maksudnya maka terkadang kelaparan atau pirang-pirang kelaparan yang besar dari alam dan tukumi ketimbang sakit kira-kira rusak yang sakit kemelakaan. Lara yang sakit kemelakaan. Nah, tukma itu penyakit perut karena kebanyakan makan. Masadul ma'idah dito'am kerusakan yang lambung, dito'am sebab panganan sambal sekilo. Katanya lara kalau tukma. Malah terkadang lapar itu lebih buruk daripada kekenyangan. Dikarenakan hawa nafsu. Jadi melaparkan diri tapi didasari oleh hawa nafsu dan niat yang tidak benar. Makanya ini sesuai hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus syakir afdalu min as-sha'imis sabir. Orang yang makan lalu bersyukur itu lebih utama dibanding orang yang berpuasa dan sabar. Masih mending mangan kalau bersyukur ketimbang puasa oleh sabar, lebih bagus. Lebih afdal wong mangan tapi bersyukur. Puasa itu puasa sunnah, masuk puasa wajib. Kalau lu bejat puasa wajib. Oh kalau begitu gak usah puasa lagi, makan aja tapi alhamdulillah. Kalau lu bejat. Kalau ini kan puasa wajib Ramadan ya. Kutiba alaikumus syamu kama qablikum la'allakum Arkanul Islam khamsatun, apa yang cangkem? Sebenarnya dia Wasumu Ramadana, satu ngapalnya sama semangatnya itu. Wasumu Maradona. Karena puasa futsal. Jangan itu hadis itu jangan disalahpahami. Orang yang makan yang bersyukur itu lebih utama, afdal lebih utama itu apa? Pahalanya lebih banyak dibanding orang yang berpuasa tapi sabar. Oh iya benar hadisnya. Kalau begitu gak usah puasa lagi. Makan aja yang banyak. Dengar ya puasa Ramadan, paling lu bejat. Maksudnya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan sih gak ada bandingannya. Shaum Ramadan la ya'diluhu syai'un. Apa? La ya'diluhu syai'un. Tidak bisa dibandingkan oleh apapun. As-shaumu li wa ana ajzi bihi dari Gusti Allah. Hadis qudsi. Hadis apa? Firman Allah yang tidak dibukukan di Quran. Hadis qudsi. Firman Allah yang redaksinya dari Kanjeng Nabi. Firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Qur'an. Hadis qudsi. Mari. Firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran atau redaksinya dari Rasulullah pada hadis qudsi. Allah Ta'ala bilisani Rasulihi as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah milikku, untukku, dan saya yang membalasnya langsung. Ibaratnya bukan ibaratnya sholat manfaatin budil, sholat budil,
zakat godel gak, sedekah godel gak, luru ilmu godel gak, dia godel gak, kabeh ibadah. Semua ibadah untuk Ibni Adam, untuk kepentingan manusia. Tapi puasa itu milikku dan untukku, kata Allah. Gusti Allah senang. Saya yang balas langsung. Oh. Al-Maning dalilnya berkata, Naumus sha'im khairum min ibadatul jahil. Naumus sha'imi ibadatun. Naumus sha'imi ibadatun. Ya. Turunnya makan puasa ku ibadah. Nah, ini ibadah baik ya. Sejujurnya sampai maghrib. Alasannya ibadah sing subuh sampai gawe kajian Nabi kayak Quran. Turunnya beribadat. Naumus sha'imi ibadatun. Terus ini harap puasa, harap turunnya kan yang ngomong. Warane puasanya ngali mangan, ngali wayai mangan. Geser waktu dia makan. Emang ada orang tidur makan? Orang tidur makan ada enggak? Enggak ada. Orang dalam mimpi. Wastabrighi dam'a min ainin qadim tala kal maharim wal zamhiyatan nadani wastabrigh lan ngasokakna sapa sira. Wastabrigh lan ngasokakna sapa sira. Curahkanlah, cucurkanlah, curahkanlah dam'a ing banyu mata. Dam'a ing banyu mata min ainin. Enak ini sedang, suaranya volume sedang, kalau malam kurang. Tumben ini, tumben. Min ainin saking mata, kodim talaat. Kalau teman-teman kebek apa air. Kodim talaat kan teman-teman penuh apa air. Penuh minal maharimi saking piro-piro perkarakan harap. Kodim talaat minal maharim, mata kita wal zablan natapana sapa sira himyatan nadami ay wal zam an nadama alladhi huwa al himyah. Wal zablan natapana sapa sira himyatan nadami ing getunan kang dislupaken kelawan mantap. Wal zam lan natapana sapa sira himyatan nadami ing mantange getunan. Obatnya dosa itu menyesal. Pertama, obatnya dosa itu menyesal. Yang kedua, minta ampun sama Allah. Ya, awal taubati nadamun. Awal dari taubat adalah menyesalah. Habis itu minta ampun sama Allah. Jadi itu makanya wastabrighi dam'a min ainin qadim talat. Curahkanlah air matamu dari matamu yang penuh dengan dosa-dosa. Minal maharim wal zam himyatan nadami, dan selalu tetaplah atau selalulah dalam kondisi penyesalan sebagai obat. Kipas Bapak mana kipas? Kipas mana? Himbaku, himba itu arti mantap. Mantap itu apa? Berpantang ya? Enggak makan yang dilarang oleh dokter. Penyakitnya apa? Oh, kata dokter kamu penyakitnya blood drop. Nanti blood drop. Usia milenial dulu. Darah tinggi, jadi dia darah tinggi, kepala puyeng terus. Pengennya ngamuk gue. Mana kipas Bapak kan? Terus angin. Harus mantang kamu tuh, harus mantang, jangan makan daging kambing, daging babi. Udah dibantu sih, bisa dipantang, nah
Jangan makan daging kambing, jangan makan garam, kebanyakan garam, darah tinggi. Jangan minum kopi, namanya mantap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Firaqat al-ihtima khairut tadawi." Al-ihtima khairut tadawi. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihtima'u khairut tadawi." Mantang, ihtima atau al-himyah sahaja. Berpantang itu adalah berobat yang paling baik. Berpantang itu adalah berobat yang paling baik. Yang sila penyakit kedua-dua sila. Penyakit kedua-dua angel kedua-dua. Yang nyahok gitu. واستخرج دمع من عين قد امتلأ من المحارم والجرح اليدان ندمي. Jadi obatnya dosa supaya membersihkan dosa kita dibersihkan oleh Allah. Dia punya itu nangis, matanya nangis karena mata kita penuh dengan dosa. Supaya mata Gusti Allah loro kanggo apa? Ya kanggo kepentingan, kanggo manfaat, ya. Mata ini kayak apa lah diberi mata? Itu nikmat Allah yang paling agung, itu kita diberi mata. Kayak apa lah masih cilik mata yang berkata mengembang daya gelondel. Ada lagi tapi langkah mata kayak ondel-ondel. Coba. Lalu apa? Buat apa Allah Subhanahu wa taala memberi kita kedua mata itu buat apa? Kalau nggak ada manfaatnya, ada mata yang pantas-pantas baik. Mata yang apa? Pantas-pantas dalam manfaatnya untuk kepentingan kita. Yang manfaat juga untuk ibadah, untuk main game, hidupai mata bersama game, main game, masih punya picak kok, jadi kalau dia mata game masih punya apa? Picak sekalian, pitos, ya kok. واستخرج دمع من عين قد امتلأت من المحارم والذبح اليدان ندمي. Terus وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما أحضرك مصطفى التهمي. وخالف lan nulayana sapa sira, وخالف lan nulayana sapa sira an-nafsa ing nafsu. Nafsu kang amarah malu babar nafsuku kang melesak. Singaran nafsuku kang melesak siji kang bagus akeh. Ya. Nafsu yang buruk satu, yang baik banyak. Kan bagus dan terang ya. Ya. Kang melesak nafsu amarah. Kang bagus nafsu mutmainnah. Nafsu lawwamah. Nafsu mutmainnah dan seterusnya sampai ke atas. Itu baik bagus itu melesak mengisi nafsu amarah, tapi yang buruk ini bisa merusak. Bagaikan nilas titik merusak susu sebelanga. Pepatah itu kamangkola pepatah nilas titik merusak susu sebelanga. Kalau nilai itu tinta api, noda sedikit merusak semuanya. Wa khalifin nafsa, wa khalif lan nulayana saposira nafsa yang nafsu wa syaitan alam setan wa silan
Waksila bangkana sapa sira lima ing anak sama syaitan. Waksi lan bangkana sapa sira lima ing anak sama syaitan. Waksi lima, jangan turuti keduanya, baik nafsu maupun syaitan. Wa in huma mahaddokan lushabat kahibi, wa in huma lalaman utawi karone nafsu wa syaitan iku mahaddoka muhum apa karone ka ing sira an-nusha ing nasihati fattahibi, maka curiga sapa sira. Mahaddoka muhumakan, murni akan, nulusakan apa karone nafsu wa syaitan ka ing sira an-nusha ing mituturi ing nasihati fattahibi, maka curiga sapa sira. Meskipun keduanya itu menasihatimu dengan tulus, nafsu dan setan itu tetap jangan turut itu, curigailah. Wala tuti' minhuma khasman wala hakam, ba'da ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wala tuti' lan aja nuruti sapa sira minhuma saking nafsu lan setan khasman hale dadi musuh, lawan khasman hale dadi lawan musuh. Wala hakaman lan ora juru hukum, wala hakaman lan ora juru hukum, wala hakaman lan ora dadi hakim, hakim. Wa anta mengutawi sira iku ta'rifu urusan sira. Kaidul khasmi ing sandupayane, ing mereka dayane sandupayane usul wal hakami lan juru hukum jaksa. Wala tuti' minhuma khasman wala hakama, ba'da ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin, laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Astaghfiruh nyuwun pangapura sapa kaula Allah Gusti Allah min qawlin bayada saking pengucap bila amalin kelawan tanpa amal. Lakut nasabtu yakti teman-teman bangsa akan sapa isun. Lakut nasabtu yakti teman-teman bangsa akan sapa isun bihi kelawan qaulin bila amalin naslan keturunan, naslan keturunan lidhi hukumi kadwe wong kang anduweni kemandulan. Jadi hukumnya kedua bukan adu ini mandulan, ada nasab anak dari orang yang mandul, nasabnya tetap itu sebuah perumpamaan atau apa pasal ungkapan atau kinayah. Al-kinayah hiya lafdun urida bihi lazimu ma'nahu. Kinayah bagi omongan yang tanpa amal, ngomong doang, nato,
no action, talk only. Ngomong doang nggak ada pegawaiannya, nggak ada pekerjaannya, ngomong doang bisa. Ngatok, no action, talk only. Itulah kita itu umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, kunci husnul khotimah. Dia pula dosa itu ada yang istighfar. Ketika orang minta ampun sama Allah pasti diampuni. Seberat apapun dosanya, sehebat apapun dia, kalau minta ampun sama Allah diampuni. Gak ada yang diampuni, tidak ada. Fir'aun mereka, lama belum tobat, belum istighfar, dia pula dosa Allah. Fir'aun. Dosanya Fir'aun itu Masya Allah apa aja. Karena dia jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan, jadi berbuat semau gue. Jadi isun semua hukum. Matanya uang, boleh pakai uang, matanya bayi yang baru lahir itu. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Wa fi dzalikum bala'um. Wa fi dzalikum Allah. Orang Bani Israel itu bayi yang baru lahir, kalau laki-laki sebelah, perempuan disuruh hidup. Puluhan ribu bayi laki-laki disembelih, kecuali segelintir orang yang selamat, di antaranya Nabi Musa alaihi disembelih bayi lanang. Itu kan luar biasa Fir'aun. Dosa kebetulan. Mulanya lama kalau Fir'aun mau meminta ampun sama Allah, niscaya dia diampuni. Walau anna Fir'auna lamma tagha wa qala 'ala Allahi ifkan wa zura. Anaba ila Allahi mustaghfira lama wajada Allah illa ghafura. Saking memang belum jeruk ampun ya Allah selalu. Lalat terus mulutnya isinya ini semua pasir dengan air tenggorokannya makan pasir. Amartukal khairu lakin ma amartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastakini wa la tazawwadtu qabla al-mawti nafilatan wa la usalli siwa fardin itu ya siwa fardin walat asumi. Amatuka perintah sepesun ka iksira al-firo itu kaitan. Lakin teman tu balik tapi ora. Nuruti sepesun diri lawan. Amatuka perintah sepesun ka iksira al-firo itu kaitan. Lakin maktamar tu balik tapi ora. Terima perintah sampai sun atau nuruti sampai sun di kelaban. Wa mastaqam tulan ora jejeg sapa kaula. Wa mastaqam tulan ora istiqomah ora jejeg sapa isan. Pama qauli lakastaqim. Banyak ma istifham li tawbih atau ditakjub. Mama maka utawi apa, maka apalah. Mama qauli maka utawi apa iku qauli pengucap isun laka maring sira istaqimi mulakal istaqimi dan juga sapa sira. Istiqomah itu adalah lafaz yang mencakup nurut perintah Gusti Allah maduri larangan. Syamilun lil aqwaidi wal a'mali wal akhlaq. Istiqomah itu mencakup akidah,
yang benar, amal perbuatan yang benar, akhlak yang benar. Akidah yang benar, amal yang benar, akhlaknya benar. Istiqomah, jejak orang koni jalan lurus. Istiqomah, menapaki jalan lurus. Jejak lurus, lempeng. Istiqomah mu'amal. Wal istiqomatu lafzun jami'un limtithalil awamir wa jinabil manahi syamilun lil aqwali wal amal wal akhlaq. Konsisten berbuat yang benar, zahir batin. Wala tasawwajtu lan ora berbekal sepaisun qoblal mauti dalam sadurunge mati nafilatan ing salat sunah. Wala usolli lan ora salat sapa kaula siwa fardin saliyane farduan. Wala asumi lan ora puasa sapa isun. Walat asumi ay siwa fardin. Asalnya walat usolli walat asumi siwa fardin. Saling walat asalnya. Walat usolli lan ora salat sapa isun. Walat asumi lan ora puasa sapa isun. Siwa fardin saliyane farduan. Ini tawadhu dari beliau ya, padahal sikap begitu. Bagus itu wali besar itu ulama yang wali besar sangat ahli ibadah beliau. Tawadhu dari beliau, bersuki amalnya bersuki. Al-Fasl Salih itu pasal kapit dulu fi badri Rasulillah. Sebetulnya yang nyindir kita itu benar, bukan nyindir, mengingatkan kita. Bimadhi Rasulillah ing dalam muji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulillah tujuannya seperti ini. Intinya berbeda itu madhi Rasulillah. Muji kanjeng Nabi. Dolam tu sunnata man ahya dholama ila mistakat qadama khudurramin warumi. Dolam tu nganiaya sapa isun sunnataman ing sunai wong ahya kang urip-urip sapa man. Ahya kang urip-urip sapa man al-ulama ing kegelapan. Orang yang menghidupkan. Aku menganiaya sunnahnya orang yang menghidupkan kegelapan. Orang yang berada di kegelapan. Artinya memberi cahaya kegelapan. Kesesatan itu diserupakan dengan gelap. Agama Islam diserupakan dengan cahaya. Ila anistakat qadamahu durramin warumi ila anistakat kemarin-marin sakit. Ila anistakat kemarin sakit apa qadamahu ila makan lorona eman. Ila anistakat kemarin sakit apa qadamahu ila makan lorona eman. Ad-durra ik bahaya. Bila mistakat maka mari kita ngerasa boleh sakit apa qadamahu la makan lorona ad-durra ik bahaya, ya bahaya atau bahaya ilara sakit bin warobin karena sakit abu. Aku menyanyiakan sunnah orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, yaitu kanjeng Rasulullah. Kalau malam gelap gulita, beliau menghidupkan malam dengan ibadah sampai kakinya bengkak. Karena saking banyaknya berdiri, rukuk, sujud, kakinya sampai bengkak. Karena
kakinya sampai bengkak karena sering sholat malam, lama sholat malam, menghidupkan malam hari dengan ibadah. Cuma Rasulullah gak terasa. Beliau itu saking sukanya sama sholat, saking senangnya sholat, sikile abu sebab sholat itu yang terasa. Ya, tidak terasa. Ya Allah, situ itu ketemu abu baik. Apa gitu? Coba kalau jengkring tak apa ya? Ternyata enggak. Ternyata sebab lama sholat. Sebab beliau itu suka sama sholat. Saking sukanya, saking cintanya sama sholat, munajat kepada Allah sampai lupa segalanya. Mulai dari kajian Nabi, wa ju'ilat qurratu aini bis sholat. Kau kata apa? Kubiba ilayya min dunyakum salat. Kubiba ilayya min dunyakum salat. Dari kajian Nabi kata, Allah, aku diberi 3 hal oleh Allah yang disuruh mencintainya. Aku diberi kecintaan kepada 3 hal oleh Allah. Kubiba ilayya min dunyakum salat. Dari urusan dunia ini. 1, atibu, aroma wangi-wangian. Semua yang wangi-wangi, aroma wangi, makin banyak wangi itu kesukaan Rasul. Atibu wan nisa'u lan wong wadon. Perempuan, Rasulullah itu suka sama perempuan. Lalu bisa nama wadon LGBT ya, LGBT normal. Kenapa? Enggak, pasal waktu zaman jahiliyah itu meskipun orangnya ganas-ganas tapi kejam sama perempuan. Punya anak 10 laki-laki semua, yang paling kecil lahir perempuan, nangis, istrinya nangis, suaminya malu, dikubur hidup-hidup. Isin 2 anak wadon, pembenci perempuan. Zaman jahiliyah itu pembenci perempuan. Dipateni wong wadon, masih bebayi orang. Bukan, enggak dianggap sebagai manusia zaman jahiliyah. Wong wadon boleh dianggap, wah, baru saya bisa dianggap guys dia, waduh, Siti Marpona. Zaman jahiliyah, wong wadon boleh dianggap dibenci. Ada orang punya anak perempuan sial, malu, kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Itu namanya tradisi wa'dul banat. Kubur wong wadon oleh kurip. Wes bokeh. Nggak dianggap manusia, benci semua sama perempuan. Kesetaraan gender, wow, kesetaraan gender, Siti Marpona, hebat. Jadi nanti ibu mengeluarkan wangen, tapi orang apa? Bisa memuat, jadi lebih senang memuat. 2 anak memuat dia senang. Siti Fatimah, Siti Umum, Siti Ruqayyah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kulsum itu apa artinya? Kulsum itu geblek. Di rumah itu geblek. Artinya geblek. Liwat terus. Wong wadon geblek. Geblek itu artinya gemoy. Ya, gemoy. Jadi tidak langsing tapi cantik. Bapuk. Apa ya? Kulsum itu tadi geblek.
mesin gitu ya, gemuk tapi ke mesin. Apa iya? Umur saya dan anaknya macam kafe kan nanti kalau anaknya saya Ibrahim pada Al-Qasim wafat meninggal. Dan semua dicintai sama bulan. Yang perempuan dicintai apa? Saya. Rawatan. Ada itu. Hobi ilayya min dunyakum salat, satu atin. Yang kedua Anissa. Wanita. Buatan. Lokasi sayangi sama Rasulullah. Harkat dan derajatnya diangkat sama Rasulullah. Perempuan yang dulunya dibunuhin, dipendam-pendam istri silakan. Sampai nyingkrak sini. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah, dan dijadikan salat sebagai kesenanganku oleh Allah. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Wa ju'ilat lan dijadiake apa qurratu 'aini kesenangan mata isun bis sholati ing dalam tingkah salat. Bulannya Kanjeng Nabi sembahyang saking senengnya sampai sekilai aku terasa enggak membuat beliau tersiksa, kakinya bengkak karena sholat itu enggak terasa, karena beliau suka dan senang sama sholat. Kayak sila senang futsal, kayak sekilai tabrakan apa kesleo sampai abu sampai cedera udah apa demi futsal. Ya begitu. Wasyatamin saghobin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijar wa kashfat mikrofal adabi. Wasyatalan gelebet sebuah Kanjeng Nabi min saghobin karena saking lapar. Wasa jalan belebet sebuah Kanjeng Nabi nalemi sebuah Kanjeng Nabi mengikat pakai itu kain min sababin ay min ju'in karena lapar, min sababin karena kelaparan, ahsya'uhu bendahara dari Kanjeng Nabi. Ahsya itu anggota tubuh dari mulai dada sampai itu. Ahsyahu ing pendahara dari Kanjeng Nabi. Wa tawa tahtal hijarati, wa tawa melipat sama Kanjeng Nabi, melempit sama Kanjeng Nabi. Tahtal hijarati dalam sak sore waktu bebatuan. Waktu Allah melipat lempit sebuah Kanjeng Nabi tahtal hijarati dalam sak sore bebatuan kashan apa itu? Kashan pendaharan, kashan utak. Mutrafal adabi kashad pendaharan mutrafal adami kang lembut kulitnya. Mutrafal adami kang lembut kulit, bukan sekedar dibelebet perutnya, bukan, tapi juga diganjel pakai batu karena kelaparan beliau. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi ya suki Masya Allah, saya mau lemahnya mulai sangat-sangat dermawan. Buaya gelaratnya Masya Allah luar biasa. Sampai ada yang mengingkari itu karena jangan rugi. Ketika dalam kondisi lapar, kelaparan, sabar sekali. Sampai perutnya diganjel pakai batu. Kita lede dibelebet. Ketika zamannya dapat rezeki dari Allah kaya raya, akhir hayat beliau kaya raya. Rasulullah itu kaya raya akhir hayat.
beliau punya domba itu dari gunung, antara gunung satu dengan gunung lainnya, itu di lembah, itu domba dibuat ratusan ribu domba milik Rasulullah, tapi itu habis dibagi-bagikan, kurang dari 3 hari habis dibagi-bagikan. Ngomong domba yang dibuat antara dari gunung satu ke gunung yang lain di lembah habis, bawa ke kampung sana, bawa mana kepala suku, bawa bagi-bagi untuk orang yang baru masuk Islam. Waya suki poret, ketika tidak ada, ketika melarat beliau fakir sekali, tapi akhir hayat beliau hidup makmur, yaitu kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemakmuran beliau itu membuat beliau semakin dermawan. Kenapa semakin dermawan? Karena beliau tidak pernah menyimpan harta benda. Belum pernah beliau itu hidupnya menyimpan harta benda lebih dari 1 malam. Kalau di lemari beliau itu ada harta benda, di lemari beliau ada harta benda, beliau nggak bisa tidur, harus diambil dan dibagi-bagikan sama Allah. Wasyadda bin syaghabin aksya'ahu wa tawa tahtal hijar wa tikashan yang bendaharan perut mutrafal adami kan apa? Halus kulit priayi erkanya itu tangannya empuk, kulitnya halus. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku berjabat tangan dengan Rasulullah, tiba-tiba adem banget. Kalau pakai baju begini deh, tutup ini ya, rambutnya jember, jember kayak sintong. Tuh, harus begitu. Ada panas rambutnya copot deh, bukan? Kalau tepungnya sini, orang tahu jadi kubah. Punya pensi 3 tahun udah cuci. Ada kucing dikiranya pakai tikus. Jago kayak benar, duduk yang baik. Tuh kanjeng Nabi mengonon, Masya Allah. Apa tadi? Bapak cerita apa tadi? Terakhir apa? Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku berjabatan dengan Rasulullah, belum pernah aku sentuh tangan dia selembut, seempuk dan sehalus tangannya Rasulullah. Kata beliau, Sayyidina Anas bin Malik gak ada tangannya tangan kiai, tapi ya beliau mau kerja keras, mau kerja kasar. Sejen, tangannya kanjeng Nabi berumati ya sejen. Umatnya sebagai tidak apa-apa, tangannya kapal kabel tidak apa-apa. Kanjeng Nabi sejen. Wasyadda min syaghabin, nanti biar kapal gitu. Tangan apa pelabuhan banyak kapalnya? Kayak pelabuhan ada. Tapi jadi saksi di akhirat. Tangan kita bahwa kita banyak kerja. Kita tangan, ya Allah, ini hambamu ini. Dari jam 7 zuhur pulang sholat, berangkat lagi sampai pasir, nyangkul terus di sawah. Bekerja untuk mencari nafkah. Kalian sholat enggak? Kata mereka. Enggak. Pulang dulu, istirahat, sholat, makan, berangkat lagi. Stop, bagus. Berikan pahala nyangkul, pahala ibadah semuanya. Nyangkul dari jam 7 sampai maghrib. Sembayangnya lewat kafe. Ludes sholatnya. Meskipun klaimnya itu pernah cari nafkah, berarti di akhirat diulang oleh malaikat sirat, luruh duit sampai kelalaian sembahyang. Akhirat kalian dunia ada percuma kamu cari uang sampai lupa
lupa sholat, mengorbankan sholat demi uang kamu. Imanmu ditaruh di mana kamu? Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi kamu kesehatan Allah. Yang memberi kamu napas gratis Gusti Allah. Lah kok kamu tidak percaya rezeki dari Allah? Kamu kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, meninggalkan sholat, menyembah Tuhanmu yang memberi rezeki. Goblok! Dari mana datang baru? Bilang goblok, pecah telinganya. Bukan deh, cari rezeki. Datangnya cari uang, cari rezeki. Rezeki dari mana kamu? Bedok bangan sinti silang, si Gusti Allah. Guru bangan esok sampai sore sampai bengi kelalen ninggalakan sembah sholat. Goblok. Yang saya tarik. Kok di akhiratnya mau kau? Jadi dari mana bayar jalan sampai gede bego. Cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Cari dunia jangan lupa akhirat. Begitu. Laisa bi khairikum bal taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahi. Guru duit sebenarnya kabeh. Moyo. Ditoleh mau semua terus apa? وشد من سغب أخشأه وطوى تحت الحجارة فكان مطرف الأدب. Oleh kerja esok sampai sore sampai bengi narik becak, kerja keras, nggak ada orang yang adanya seperti tukang becak itu nggak ada. Sampai lupa, nggak melakukan sholat 5 waktu, lupa. Bolong-bolong, bayar ompong. Oleh duitnya bang semua mono bang sakit tuh itu nak, ya. Sebabnya beli berkah, malah beli berkah. Kenapa nggak berkah? Karena nggak ibadah. وشد من سغب أخشاه وطوى تحت الحجارة كشف مطرف الأدب. Terus apa? وروزت الجبال شبب ذهب على الصيه فأروح أيما شنبي. Gunung-gunung, semua gunung yang ada di Mekah Madinah merayu Rasulullah, menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menjadi emas. Ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai utusan Allah Muhammad, wahai kekasih Allah, biarkan diriku menjadi emas buatmu untuk membantu dakwahmu. Tidak usah, jangan. Ditolaklah sama Rasulullah, karena Rasulullah maklum pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya perjuangan tanpa tetesan darah dan tetesan keringat. Warawajat lan ngarayu hui kajian Muhammad apal jibalu piro-piro gunung asyubu kang dhuwur-dhuwur. Apal jibalu piro-piro gunung asyubu kang dhuwur-dhuwur. Zahabin saking emas. An-nafsihi saking awak dheweke. An-nafsihi saking awak dheweke Kanjeng Nabi. Nafsahu wa rawadatul jibalu nafsahu. Al-jibalu subuh gunung-gunung kang dhuwur-dhuwur. Fa'aroha maka ningalake sapa Kanjeng Nabi. Fa'aroha maka ningalake sapa Kanjeng Nabi. Ing jibal. Faruha maka ninggalakan semua kajian Nabi ing jibal ayyama syamaki. Ayyama syalaik sekabian penolakan.
ayyama syabamin sekabiane apa ya, syabab itu artinya nggak mau karena gengsi, ditawarin gunung oleh gunung menjadi emas, Rasulullah menolaknya karena gengsi, nggak mau gengsi ya, tidak mau karena itu barang dari dunia. Baruha maka ninggalake semoga Nabi Hain Jibal ayam masyarakat kelawan sekabiannya penolakan berdawis gampang ada bukan atau ayam masyarakat kelawan sekabiannya dek gengsi umur banyak gengsi wakadat zuhdahu fiha dururatuhu inna dururata la ta'du alal al-sami wakadat zuhdahu fiha dururatuhu inna dururata la ta'du alal al-sami wa kaifa tad'u ila dunya dururatuha laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana wajah? Udah kacamata mana? Beslah. Maulaya